Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum ta'lim wa nafal intifa' dzikra tazkira li fa'idata wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ashab, ikhwan, sedulur, konco, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam karya Syekh Ali bin Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'aliful kitab, semua ulama, semua syurah, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga Allah ta'ala membahagiakan mereka semua, mengampuni dosa mereka semua, mengangkat derajat mereka semua, dan Allah ta'ala mudahkan semua urusan kita, amin ya rabbal alamin. Ala dini ala kulliyatin sallallahu ala nabi asnafna salihun ala hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Ali bin Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi wa sahibul asal Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bid-daraini ila an qal babun fi dzikri khafaya altafihi ta'ala wa minanihi 'alal ibad ila an qala ashhadaka min qabli an yastashhidaka fanataqat bi ilahiyatihi ad-dhawahiru wa tahaqqaqat bi ahadiyatihi al-qulub was-sarair. Ashhadaka nyaksiaken ing sira sapa Allah min qabli saking sadurunge an yastashhidaka yen to jaluk kesaksian sapa Allah ing sira. Fanataqat mongko ngucap bi ilahiyatihi kelawan sifat ketuhanane Allah, kepengeranane Allah, apa al-zawahiru pira-pira zahir, wa tahaqqaqat lan dadi pasti, dadi nyoto bi ahadiyatihi kelawan sifat ahadiyahi Allah Ta'ala, apa al-qulubu pira-pira ati, wasarairu lan pira-pira tegese ati. Nah, jadi dalam hikmah ini Al-Musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah meminta kita untuk bersaksi. Makanya dalam asyhadaka min qabli an yastashhidaka, Allah Ta'ala itu sudah memberikan kesaksian kepada kita sebelum kita dimintai kesaksian. Itu tuh. Sehingga karena Allah Ta'ala sudah memberikan kesaksian sebelum kita dimintai kesaksian oleh Allah Ta'ala, fanataqat bi uluhiyatihi ad-dhawahir, sehingga zahir manusia, anggota badan manusia, semua yang zahir, semua yang tampak dalam diri manusia ataupun yang dia saksikan, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, itu sudah bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan mereka. Itu tuh. Dan juga tidak hanya dari sisi zahir-zahirnya saja, tetapi wa tahaqqaqat bi ahadiyatihi al-qulub was-sarair, bahkan hati-hati, semua hati, tiap hati dan tiap sarirah, ya bagian atau organ dalam manusia itu
sudah mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga timbullah pertanyaan bahwasanya apa sih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah Ta'ala berikan kesaksian sebelum Allah Ta'ala meminta kesaksian akan ketuhanan, akan pengakuan, agar mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan mereka, yang intinya adalah ruh, itu loh, ruh manusia ya. Sehingga karena ruh ini merupakan satu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keadaannya itu sangat-sangat suci, sangat-sangat bersih. Kemudian Allah Ta'ala pindahkan ruh ini dari alamul arwah kepada alamul dunia atau alamul asbah. Nah, maka ruh ini nanti tidak ingat dengan apa yang telah terjadi dengan ruh-ruh tadi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah di dalam kitab Sirrul Asrar, di mana proses turunnya ruh dari alamul arwah ke alamul ajsam, itu kurang lebih dalam waktu 40.000 tahun gitu tuh, dengan proses sedemikian rupa yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melepaskan ruh-ruh ini untuk bersambung, untuk menyatu dengan jasad-jasad manusia, ruh-ruh ini sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau siap turun ke muka bumi ini untuk disatukan dengan jasad-jasad manusia? Kata ruh, iya siap. Ya, tapi ada satu perjanjian di mana engkau itu harus tidak boleh mengingkari perjanjian ini. Di mana perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah engkau mengakui aku sebagai Tuhan. Itu tuh. Makanya dalam ayat Alastu birabbikum, dalam sebuah ayat Allah Ta'ala itu berfirman, apakah atau bukankah aku itu adalah Tuhannya kalian? Qalu bala, iya, kata ruh-ruh itu. Nah, cuman karena saking lamanya itu ya, saking lamanya proses tadi dari ruh yang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh yang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berproses selama sekian lama, 40.000 tahun, yang kemudian dari roh ini pindah ke alam rahim ya, ke rahimnya ibu, kemudian pindah menjadi manusia yang mulai dari kecil, kemudian tumbuh, kemudian menjadi dewasa. Nah, barulah di situ dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, sehingga karena biasanya ruh yang sudah menyatu dengan jasad itu lupa tentang apa saja perjanjian antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ruh ini harus mengakui ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa kasihan dengan mereka, maka diutuslah para nabi dan para rasul untuk mengingatkan mereka kepada Tuhannya. Gitu. Jadi baik pun hati manusia, hati nurani manusia itu sebenarnya sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja hati ini kalah biasanya dengan syahwatnya, dengan nafsunya, sehingga dia itu tidak kembali mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dan sekali lagi bahwasanya para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas mereka ya hanya mengingatkan, tugas mereka hanya mengajak, tidak bisa memaksa manusia untuk mau beriman kepada Allah, itu kan. Makanya seringkali ada katakanlah teguran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau ini ingin agar
pamannya atau saudaranya yang masih kafir agar menerima Islam. Ya hakikatnya tetap bahwa hidayah, bahwa petunjuk, bahwa keimanan, keyakinan itu tidak bisa dipaksakan meskipun datangnya itu dari seorang Rasul, seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk hikmah yang pertama, di mana ruh manusia yang sangat suci, yang sangat bersih, kemudian ruh ini bergabung menyatu dengan jasad manusia, dia itu lupa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia peringatan, ya kan, bahwasanya zahir segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mengakui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan semua hati, semua sarair itu juga mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk hikmah yang pertama. Terus hikmah yang kedua yaitu dikit. Satu 89. Oke bos. 185. Oke. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba anka al-istisyrafa ala asraril ibad. Rubbama, seringkali atau kadang-kadang, atla'aka gawe weruh ing sira sapa Allah ala ghaibi malakutihi ing atase sifat ghaibe kerajaane Allah. Wahajaba lan nutup sapa Allah angka ing sira al istisyrafa ing penguasaan ala asraril ibadi ing atase pira-pira rahasia hamba-hamba Allah. Man ittala'a, man utawi sapane wong ittala'a kang ngweruhi sapa man ala asraril ibadi ing atase pira-pira rahasianya pira-pira hamba, lam yatakhallaq mengko ora, walam yatakhallaq lan ora berakhlak sapa man birrahmati kelawan sifat rahmah welas asih al ilahiyati kang bangsa kepangeranan. Kana ana apa ittilauhu iku, kana ana apa ittilauhu pengetahuane man iku fitnatan, iku dadi fitnah alaihi ing atase man, wasababan lan dadi sebab lijarril wabali maring narik musibah ilaihi maring man. Nah, kemudian di hikmah yang kedua pada pertemuan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala itu rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi, kadang-kadang Allah taala memberitahukan kepadamu tentang malakut, alam malakut, keghaiban alam malakutnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Ta'ala itu menutup, Allah Ta'ala menutup engkau itu bisa menguasai rahasia-rahasia para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga oke, sebelum ke sana, jadi ada beberapa istilah yang sering digunakan oleh para ulama, itu terkait tentang pembagian alam. Alam itu ada tiga, ada alamul mulk, mulk itu artinya kerajaan. Wal malakut sama artinya kerajaan, cuman yang cakupannya itu lebih besar. Kemudian ada alam jabarut. Jadi ada alamul mulk, alamul malakut, ada alam jabarut. Nah, kemudian apa saja perbedaan antara tiga alam ini? Kalau alamul mulk yang kerap masuk, kalau diterjemahkan itu adalah alam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma yudraku bil hissi wal wahm, sesuatu yang dapat diketahui dengan indera manusia atau prasangka manusia. Jadi alam semesta ini gitu kan, ada langit, ada bumi, ada tanah, pepohonan, bangunan,
kemudian lautan, sungai, gunung dan segala macam, itu masuknya adalah alamul mulk. Itu pertama. Yang kedua, kalau alam malakut itu adalah sesuatu yang ma yudraku bil ilmi wal fahmi, sesuatu yang bisa diketahui dengan keilmuan dan juga pemahaman, dengan keyakinan dan juga pemahaman. Ya kaitannya tentunya dengan keimanan gitu tuh. Sementara yang ketiga, alam jabarut itu adalah ma yudraku bil basirati wal ma'rifah, sesuatu yang dapat diketahui dengan basirahnya dan kema'rifatannya. Itu ada tiga hal ya. Nah, dalam hikmah ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, kata beliau, rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi, bisa jadi atau kadang-kadang Allah taala memberitahukan kepadamu tentang ghaib atau rahasia di alam malakutnya Allah Subhanahu wa taala, yang di sana terdapat banyak makhluk-makhluk Allah taala yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala, kan, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dilihat oleh mata biasa. Gitu tuh. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu sudah katakanlah membocorkan rahasianya kepada seseorang. Tetapi manusia ini tidak diberi apa? Kekhususan, pengetahuan untuk mengetahui rahasia-rahasia yang dimiliki oleh para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya gini. Kalau berbicara, misalnya ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan mata hatinya. Nah, jadi dia itu mengetahui rahasia-rahasia tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bisa dekat, bisa kenal, bisa tahu apa saja yang disukai, dicintai oleh Allah taala, apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu bisa mengobati penyakit-penyakit hatinya yang kotor, ya, itu bisa dilihat, kelihatan kotornya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi ketika dia ingin melihat keburukan-keburukan yang dimiliki oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diberi. Gitu. Karena apa? Ya karena dia kasihan Allah taala, Allah Subhanahu wa taala kasihan kepada orang seperti ini. Gitu. Karena Allah taala belas asih, Allah taala itu kasihan, dan juga di sisi lain mengetahui rahasia-rahasianya orang, rahasianya manusia, bahwa dia telah melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan maksiat, yang ini, yang itu misalnya maling, misalnya nyolong, kemudian judi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukanlah hal yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena yang terpenting adalah kedekatan seorang hamba bersama Tuhannya. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan betapa dekatnya Tuhan dengan dirinya. Gitu tuh. Sehingga hal-hal yang sifatnya mengetahui rahasia-rahasia yang dimiliki oleh para hambanya Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah yang penting. Terus di sisi lain yang namanya mengetahui rahasia-rahasia orang. Ya misalnya seperti ketika seseorang itu kecurian barangnya, entah itu HP-nya, entah itu barang dagangannya, atau dia itu kerampokan, dan dia pengen tahu siapa sih yang telah mencuri barang-barang yang dia miliki, ya, itu bisa saja diketahui oleh orang yang fasik, orang yang tidak beragama. Dia tahu, oh, yang nyuri itu adalah si A misalnya, yang ciri-cirinya kakinya seperti ini, badannya seperti ini, tangannya seperti ini, kepalanya seperti ini, matanya seperti ini. Bisa disebutkan oleh orang tukang sihir sekalipun yang bukan beragama Islam, gitu. Nah, sehingga hal ini sebenarnya bukan merupakan hal yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang penting itu adalah bagaimana seorang hamba itu bisa introspeksi kepada dirinya, apa saja kesalahannya, ya kan, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pelaksanaan ibadahnya,
di depan Allah Subhanahu wa taala bukan hal-hal yang tadi disebutkan. Gitu tuh. Kecuali memang seseorang yang memang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebutkan kekurangan atau aib-aib atau kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang dimiliki oleh seseorang. Di mana ada sebuah cerita yaitu Syekh Abu Ya'za rahimahullahu taala, seorang wali kutub di masanya. Beliau itu mengetahui tentang rahasia-rahasia yang dimiliki oleh banyak orang. Itu tuh. Ya katakanlah sekarang itu diistilahkan dengan istilah kasyaf gitu kan. Oh si ini dia telah melakukan dosa ini 1, 2, 3, 4 gitu tuh. Dan seorang ulama yang namanya Syekh Abu Ya'za, seorang waliullah kekasih Allah yang namanya Syekh Abu Ma'za, beliau itu membukakan rahasia-rahasia orang-orang yang mendatangi beliau, dan rahasia-rahasia itu dibukakan di depan banyak orang. Nah setelah tidak lama kemudian guru beliau itu menuliskan surat, "Hei fulan," katanya, "Hei fulan," kata beliau, "kamu itu hati-hati dalam membukakan aib, membukakan kejelekan orang, dan jangan sampai engkau itu membuka atau katakanlah merusak harga diri orang-orang Islam." Nah, namun Syekh Abu Ya'za mengatakan, "Laisa hadza min qudratil bashar." Saya ini tidak mampu. Ini bukanlah kemampuan dari manusia untuk mengetahui atau mencakup semua rahasia-rahasia yang dimiliki oleh hamba-hambanya Allah, dan wa ikhraji uyubihim min alamil ghaib ila alamis syahadah, dan mengeluarkan aib-aib atau kejelekan-kejelekan mereka dari alam ghaib kepada alam nyata. Karena innama huwa syai'un yulqa ilayya wa yuqalu li qul wasma'il khitab. Gitu. Tapi kata beliau, ya ini murni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya, dan saya itu mendengarkan ucapan engkau berucaplah dengan ucapan ini, katakanlah ini, dengarkanlah ini, karena engkau itu adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya di penggalan hikmah yang ini, rubama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba angkal istisyraf ala asraril ibad, di mana terkadang Allah Subhanahu wa taala itu memberitahukan rahasia-rahasia alam malakut, tapi dia itu tidak mengetahui, atau kasyaf itulah mukasyafah ya. Dia itu tidak mengetahui keburukan-keburukan atau aib-aib yang dimiliki oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ya karena sekali lagi yang namanya mukasyafah itu mengetahui keburukan-keburukan orang yang di sekitarnya, itu bukanlah hal yang penting, kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyampaikan keburukan-keburukan itu di depan orang yang bersangkutan. Itu seperti yang disebutkan dalam kisahnya Syekh Abu Ma'za rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya, manittala ala asraril ibad walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah kanat tila'uhu fitnatan alaihi wa sababan li jarril wabali ilaihi. Dan barang siapa yang mengetahui rahasia-rahasia para hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu tidak memiliki akhlak, dan dari akhlaknya itu tidak terdapat ulas asih, kasih sayang, rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuannya tentang keghaiban, rahasia-rahasia para hambanya Allah Subhanahu wa taala itu justru menjadi fitnah, justru menjadi musibah bagi dirinya, yang dapat menarik dirinya kepada musibah yang lebih besar. Itu ya, karena seseorang itu terkadang bisa mencapai satu
makom, satu kondisi di mana dia itu bisa mengetahui keburukan-keburukan orang-orang yang di sekitarnya. Contoh, dia mengirit apa gitu ya, satar lah misalnya, ya satar, ya ini dan seterusnya. Ada amalan-amalan yang khusus di mana ketika dia baca, maka setelah itu dia akan mengetahui rahasia-rahasia yang dimiliki oleh orang-orang yang di sekitarnya, gitu kan. Nah, hal ini tidak menunjukkan bagaimana kualitas hatinya baik atau tidak, gitu tuh. Kalau memang kualitasnya itu baik, maka dia tidak akan membukakan aib orang lain. Tapi kalau kualitasnya tidak baik, ya maka dia akan bermain-main. Oh, kamu ini sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah melakukan ini yang apa, aib-aibnya atau keburukan-keburukannya itu dihitung. Ya padahal tadi seperti yang dijelaskan bahwasanya orang ahli sihir sekalipun, orang yang tidak memiliki agama, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu bisa mencapai hal yang seperti ini, gitu. Dia bisa mencapai hal yang seperti ini dengan riyadhah misalnya, dengan apa, melatih dirinya dengan berpuasa sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, atau dengan dia menahan lapar atau membaca wirid-wirid tertentu. Bisa itu dilakukan oleh siapapun. Nah, tapi itu sekali lagi itu bukanlah satu hal yang terpenting, ya kan? Itu bukanlah hal yang terpenting. Gimana yang terpenting adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa merasakan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Itu bukan, jadi yang tadi mukasyafah itu ya bisa mengkasyaf seseorang sehingga mengetahui keburukan-keburukannya, itu bukanlah hal yang hebat gitu tuh. Dan itu bukanlah target dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Pada suatu hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau itu menganggap dirinya bahwa beliau itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang rasa kasih sayangnya terhadap makhluk lain itu paling besar, gitu tuh. Jadi suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyangka dirinya itu adalah makhluk yang paling memiliki kasih sayang terbesar di antara makhluk-makhluk yang lain. Nah, sehingga setelah itu Allah Ta'ala memindahkan beliau ke satu tempat, ke satu makom, di mana beliau itu bisa melihat keburukan orang-orang satu persatu. Bahkan tidak hanya satu persatu, secara detail satu orang itu keburukan apa saja secara detail beliau ketahui, Allah Ta'ala perlihatkan kepada dirinya, gitu tuh. Nah, sehingga karena beliau itu sudah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar beliau, tiba-tiba Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, damir alaihim, ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang itu, orang-orang yang tidak mau taat, tidak mau nurut, tidak mau beribadah kepadamu, gitu ya. Terus kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqala lahu Allah Ta'ala, ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim, saya ini lebih kasihan kepada hambaku wahai Ibrahim daripada diri kamu. Ya, bisa jadi fala'allahum yatubun wa yarja'un, ya, karena bisa jadi mereka itu akan di kemudian hari mereka akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, gitu. Dan begitulah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tentang malakutnya bumi dan langit, sehingga Nabi Ibrahim itu bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam bumi, apa saja yang ada di dalam langit, apa saja yang ada di dalam diri manusia. Perbuatan-perbuatan manusia pun tidak samar bagi Nabi Ibrahim. Nah, tiba-tiba Nabi Ibrahim itu naik di suatu tempat atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mi'raj ke langit. Nah, tiba-tiba beliau itu melihat seorang hamba
ya, yang berdosa, yang melakukan perbuatan keji. Kemudian tidak lama kemudian faqala, Nabi Ibrahim itu mengatakan, Allahumma ahlikhu, ya Allah hancurkanlah dia. Dia itu sudah makan dari rizkimu, dia itu sudah berjalan di atas bumimu, tetapi dia itu masih yukhalifu amrak, masih bertentangan, masih menentang perintah-perintahmu. Fa'ahlikhu fa'ahlakahullah. Terus orang yang dilihat oleh Nabi Ibrahim dihancurkan oleh Allah, diadab oleh Allah. Oke. Ini orang yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim ketemu dengan orang yang lain lagi. Ternyata sama, perbuatannya buruk, ini dan seterusnya. Sampai berkali-kali itu Nabi Ibrahim melakukan hal yang demikian. Nah terus kata Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim, kalau engkau itu yang menjadi Tuhan, ya, kalau engkau yang menjadi Tuhan, niscaya semua orang yang ada di bumi ini akan engkau hancurkan semuanya, kan gitu. Kok bisa? Iya, karena tidaklah engkau melihat seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali engkau lawan, engkau hancurkan, engkau doakan jelek kepada dirinya, gitu kan. Nah sehingga siapa dari sini, siapa yang lebih punya kasih sayang, siapa yang lebih besar kasih sayangnya kepada hamba-hamba? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ya jauh lah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena sekali lagi bahwa kalau di muka bumi ini tidak ada orang yang bermaksiat dan semuanya itu adalah orang-orang yang taat, nggak seru bumi ini, nggak seru gitu ya. Ibarat kalau di bumi ini, penduduk bumi ini semuanya laki-laki atau semuanya perempuan atau semuanya orang miskin atau semuanya orang kaya, ya nggak seru. Di situ nggak ada perputaran, nggak ada interaksi, nggak ada perputaran gitu, nggak ada warna-warni. Nah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala itu tidak bisa ditanya, tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Sementara yang dipertanyakan itu adalah para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Nah, sehingga di sini dalam contoh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita bahwasanya yang paling kasih sayang, yang paling mengasihi, yang paling menyayangi semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sehingga ya jangan memposisikan diri kita itu seperti Tuhan, jangan memposisikan diri kita seperti Tuhan, di mana ketika kita melihat sebuah kesalahan maka kita akan mengutuknya, kita akan mendoakan jelek kepadanya dan seterusnya. Nggak boleh, ya kan? Apalagi ketika kita itu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui rahasia-rahasia yang dimiliki oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara hati kita itu belum baik, belum bagus, justru itu akan menjadi satu permasalahan yang besar bagi diri kita di masa depan, dan itu akan menjadi bahaya bagi diri kita. Itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari semua godaan, semua penyakit hati, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang baik dan kasihan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian pada malam hari ini. Dan untuk yang kedua kita lanjutkan dengan kitab Syarah Manaqib. Pause atau di stop berapa apa? Live stream ini kayak senganyar nih. Terus hah? Anyar ya? Kering jinan tutup. Hah? Kering jinan tutup. Serap apa? Kan nyambung.